Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebuah sintesis. Tugas calon guru penggerak Anna Rufiatin. Konsep murid dan pembelajaran sebelum dan sesudah mendapatkan materi modul 1.1. Saya mulai merenung dan merefleksi diri ketika mempelajari lebih jauh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terbersit dalam jiwa saya pertanyaan-pertanyaan. Pernahkah kita memikirkan apa yang terbaik buat anak didik kita? Apakah kita sering marah ketika anak didik kita tidak sesuai dengan harapan? Apakah kita sudah menjadikan sekolah menjadi tempat yang ternyaman untuk anak-anak? Apakah sebaliknya kita menjadikan sekolah hanya untuk mencapai nilai tertinggi saja? Apakah kita sudah melihat kualitas siswa dari bakat dan minatnya? Apakah kita sudah menempatkan anak sesuai dengan kodrat anak? Semula pandangan tentang murid dan pembelajaran sebelum belajar modul 1.1. Pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu, peran guru lebih dominan dari murid atau teacher center. Pencapaian tujuan pembelajaran lebih dominan pada aspek kognitif saja. Nilai menjadi patokan utama mencapai tujuan pembelajaran. Saya jadi teringat ungkapan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kembali saya merenungkannya, apakah saya sudah melakukan hal tersebut? Apakah yang saya lakukan sudah menjadi bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Atau saya ini termasuk pendidik yang konservatif, memarahi siswa, menjewer siswa, menjejali anak dengan pengetahuan dan beban belajar yang menumpuk, membentuk pribadi anak tanpa memperhatikan bakat dan minat, menjadi bagian dari konservatif, pendidik menentukan segalanya. Sekarang saya telah berubah. Setelah saya bergabung dengan calon guru penggerak dan setelah saya hampir 2 minggu mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pandangan dan kebiasaan saya tentang siswa dan pembelajaran mulai berubah. Saya mulai mempelajari dan menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru saya. Di mata saya, siswa ini beragam dan tidak sama. Siswa itu unik dan berbeda. Semua mempunyai bakat, minat, dan watak yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan seekor ayam yang dipaksa belajar berenang. Pasti seumur hidup ayam itu merasa bodoh. Saya mulai memberi kebebasan anak belajar sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian dalam proses pembelajaran saya menggunakan sistem Among, di mana ada 3 mong, yaitu momong, among, dan ngemong yang menuntun, mengarahkan, membimbing dan mengantarkan anak agar merdeka belajar, serta menyemai benih-benih dengan kasih sayang dan ketulusan sehingga tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik menjadi fasilitator yang mengasuh dan membimbing dengan ikhlas agar anak tumbuh sesuai bakat dan minatnya. Saya mulai mencermati kodrat anak. Kodrat anak selalu merasa aman dan tentram dalam keluarganya. Dengan sistem Among akan membawa suasana keluarga dalam pembelajaran. Dulu saya menjadi pusat pembelajaran, mendominasi pembelajaran. Siswa dipaksa menerima pengetahuan saja. Pembelajaran menjadi tidak berkembang. Teacher center saat itu mulailah saya tinggalkan. Sekarang saya menganggap peserta didik menjadi subjek, bukan objek, membebaskan anak menjadi aktif, mandiri, bertanggung jawab seutuhnya atas pembelajarannya. Anak dibiasakan untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya. Guru sebagai fasilitator, sedangkan anak berkolaborasi
dan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Sekarang saya mulai menanamkan nilai-nilai pembelajaran tidak seperti dulu hanya berfokus pada kognitif saja. Sekarang ada 3 ranah penting, yaitu kognitif, sikap, dan psikomotorik. Penanaman budi pekerti juga sangat penting, menegakkan eksistensi manusia dalam rangka memanusiakan manusia. Dunia anak adalah dunia bermain. Saya mulai mencoba memasukkan permainan dalam pembelajaran. Permainan dalam pendidikan ini untuk memancing panca indera serta memberikan kemerdekaan dan kegembiraan seluas-luasnya pada anak. Karena gembira adalah kunci dari kesuksesan. Saya berharap dapat terus mengaplikasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari saya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.